saya Deva Salvana Andrianingsi dari Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 1A. Sering kita mendengar kata hoax di berbagai media massa. Lalu apa yang dimaksud dengan hoax? Menurut ahli komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Alwi Dahlan, hoax merupakan kabar bohong yang sudah direncanakan penyebarannya. Jadi, hoax adalah suatu pemberitaan palsu atau pemberitahuan yang tidak jelas sumbernya, dan biasanya isinya tidak benar. Digunakan untuk menipu pembaca agar mempercayai sesuatu yang belum terbukti. Dengan penyebaran terencana dan di zaman sekarang di mana informasi dengan mudah didapat menjadikan hoax semakin cepat menyebar di kalangan masyarakat. Banyak jenis hoax yang dapat kita temukan di media massa. Berbagai jenis hoax tersebut dibuat oleh seseorang dengan berbagai alasan. Alasan yang paling umum adalah penulis ingin mencari popularitas. Hoax yang ditulis seseorang akan memancing rasa penasaran orang-orang yang membacanya dan kemudian membagikan tautan hoax tersebut ke orang lain, sehingga nama penulis berita hoax tersebut semakin dikenal. Tujuan penulis hoax lain yakni ingin memprovokasi masyarakat. Rata-rata hoax seperti ini merembet ke isu sara yang dapat memancing emosi dan rasa gelisah di masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Cepatnya penyebaran hoax disebabkan oleh masyarakat yang percaya isi berita hoax akan menyebarkannya kepada orang lain terus-menerus, baik melalui media sosial maupun membincangkannya dari mulut ke mulut. Hoax terus-menerus disebarkan hingga akhirnya menimbulkan tingkat keresahan tinggi di kalangan masyarakat. Hasil penyelidikan jajaran di Treskrimsus Polda Metro Jaya menunjukkan Instagram menduduki urutan pertama platform media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech. Platform media sosial selanjutnya yang sering dijadikan sarana menyebarkan hoax dan hate speech adalah Facebook. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sebagian besar oknum yang menyebarkan berita hoax atau hate speech itu membuat akun palsu atau menggunakan nama orang lain. Akun Instagram yang menyebarkan berita hoax dan hate speech ada 179 akun. Facebook ada 27 akun, Twitter ada 10 akun, kemudian WhatsApp ada 2 akun. Hoax yang telah menyebar dengan luas dapat menimbulkan dampak yang merugikan, yakni hoax membuang-buang waktu seseorang yang membacanya, dan hoax berisi fitnah dapat memberikan reputasi buruk pada seseorang atau benda. Selain itu, hoax juga menimbulkan keresahan. Hal inilah yang perlu diwaspadai karena menyebarnya hoax secara luas tentu menimbulkan keresahan yang tinggi yang dapat berujung pada konflik. Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan sebagai masyarakat, seharusnya kita tidak menelan mentah-mentah berita yang kita dapatkan dan menyaring berita tersebut sebelum disebarkan. Sebenarnya pemerintah telah berupaya menangani masalah hoax dengan melakukan sosialisasi mengenai hoax di berbagai media massa dan membentuk polisi cyber yang dapat mencari penulis hoax dengan mudah. Pemerintah juga membuat peraturan undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 28 Junko, Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Junko, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207-208 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 6 hingga 10 tahun kurungan penjara. Walaupun demikian, hoax mengingat sekarang ini penulis hoax semakin menjamur. Dengan adanya peran pemerintah maka wabah hoax dapat dicegah menyebar luas. Hoax yang menyebar luas memberikan dampak merugikan bagi masyarakat dan menguntungkan penulis hoax karena tujuannya tercapai. Memang banyak jenis hoax yang berkembang di media massa, namun berbagai jenis hoax tersebut dapat kita tangani dengan cara yang sama, yakni dengan tidak menyebarkan situs-situs hoax. Sebagai masyarakat yang bijaksana akan teknologi informasi, seharusnya kita menyaring berita terlebih dahulu apa yang kita terima agar dampak buruk tidak timbul dampak buruk di hari kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.